Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Nasrul Umam. Saya lagi di rumah peternak. Wah, gunung kabeh iki, alame gunung alame gunung ngono. Ceritanya saya IB simental dulu, indukan pegon keluar Marlboro Super baru umur 10 hari lebih dikit. Ndak saya kepak cuy. Ndak saya kepak ri. Kepak ri cangkeme babone sing ndi, Om? Niki lho. Babone indukane ini. Ini masuknya itu sapi pegon sebenarnya. Cuma dia masih ada silangan sapi simental. Ini pun juga silangan apa tumbasan rene kok? Niki Heeh. tumbasan iki. Tumbasan nggih. Iya. Riyen nggih. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat ada video saya yang punya sapi PO juga ini kandang ini dulu. Nah, ini 10 hari jalan, 10 hari lebih dikit. Lahir jantan, depannya kotak, congore istimewa. Iki ku kelasnya kados sapi niku lho. Etan Balai Desa. Sinten jenenge sing Mbah sinten niku? Saya niku lho, pinten? Pak Har niki ya. Nggih, sing wonten gilingan pongkole. Itu, Pak Har. Pak Har, sing lemu nih, tiapa sedo niku. Naliwane lahir jiun ya Gusti. Dek niki dek keng mriku ah. Babone keng mriku? Nggih. Napa sing gadah pedet sing apik kok ndek niku? Enggak. Sing pedete umur 2 sasi dinyang 13 niku? Nggih. Niku berarti ternyata iki indukane. Yo pantes saya ngono. Jadi ceritane biyen pedete nggih super istimewa, cuma gede-gede ngendil malih ngoten. Jadi ceritane dulu, nah ini cara beli dari tetangganya. Juga dulu juga pedete istimewa super, tapi ya 11-12 sama ini. Tapi kayaknya kakinya lebih ini. Oh. Kakinya coy, deloken. Deloken kakinya ngono. Iso pesagi ngono ya. Iso pesagi. Kepalanya juga kotak. Nggih, pedete mudeng ya. Nggih, kepalanya kotak. Dadane ombo. Akhirnya nggih ombo istimewa dan ini indukane. Nah, seperti biasa dari hasil indukan atau pilihan indukan yang peternak yang sudah kenal sama saya itu pasti di 4 titik. 1, tulang pinggulnya lebar. Kedua, tulang pelvisnya lebar. Ini gampangan ini supitannya lebar. Ketiga itu alat kelamin yang gelambir. Keempat ini yang paling istimewa. Karena 1, 2 tulang ini sama 3 alat kelamin itu adalah menentukan ketika besar dan tidaknya ukuran si pedet ketika niku berkembang di dalam kandungan. Karena dia semakin dia lebar, pedet itu akan semakin bisa lebih besar lagi ukurannya. Gitu. Tapi kalau semakin ini sempit tempatnya itu tidak akan semakin besar. Nah, yang paling terakhir ketika sudah lahir pedete itu yang paling menentukan dari perkembangannya adalah ini. Susune lur, keplah temenan. Karena air susu itu dari umur 1 hari 0 hari ketika habis lahir sampai umur 5 bulan bahkan lebih. Pedet itu yang berperan penting untuk apa namanya menentukan kualitas pedet itu bakal masih stabil bagus atau tidaknya itu dari situ. Terus yang kedua itu dari cara pemeliharaan. Oke, Om. Nah, tadi Ume sudah tak kasih tahu. Ketika punya pedet super seperti ini, itu jangan sekali-kali dikasih makan jerami. Karena jerami itu pemecahan serat kasarnya itu lama sekali antara 3 sampai 5 hari. Jadi misal di hari Senin dimakan, nanti di hari Kamis, Rebu, nah enggak Jumat baru jadi kletong. Nah, tapi kalau rumput itu cepet dimakan hari Senin, besoknya sudah jadi bisa hari kedua biasanya setelah 48 jam biasanya sudah jadi kotoran. Tapi kalau jerami itu lama. Akhirnya dengan lama seperti itu perut ditumpuk sekiranya lebih banyak tampungannya dan bisa mencukupi kekurangan hari-hari yang bolong. Karena otomatis kan Senin dimakan, hari ke-1 dimakan, hari kedua, ketiga kan otomatis si sapi ini kan dia masih proses penggilingan dan belum bisa diserap. Nah, ketika penyerapan itu biasanya di hari ketiga, keempat, kelima.
otomatis kan di hari kalau nggak di hari kedua, ketiga kan kosong. Nah, kosong ini akhirnya yang tadi ukuran perut itu ukuran misal 5 kilo diperbesar jadi 15 kilo, makanya akhirnya jadi buncit atau ngendil bahasa sininya. Nah, kelihatannya sepele, tapi kalau sudah ngendil, wah pedet rubah semua. Ini untuk indukannya. Mana pimpin tuh nih Om? Yang 3. 3 nggih. Nggih. Pedete napa mau nika? Lanang wedok? Wedok. Lanang-lanang. Wedok lanang-lanang nggih. Jadi yang pertama itu betina, terus yang kedua kemarin itu jantan, yang ini terakhir jantan. Oh, istimewa tenan riri. Lah sing yang ini pun juga sama, pakannya juga sama. Ya yes, pengaritannya biasa wong tani ning desa kayak gitu. Ngomong. Cuma kalau sapi betina itu tidak perlu depan-depannya harus bagus kalau menurut saya. Terus yang kedua tidak perlu untuk yang lebar-lebar banget nggak perlu. Yang penting itu adalah kepala posturnya udah pantas gitu. Kakinya jangan kecil-kecil banget gitu. Misal kalau kecil pun juga nggak apa-apa. Tapi ini galure pun istimewa gitu. Karena apa? Karena genetik seperti ini itu ketika pedet lahir itu membawa 50% punyanya induknya dan 50% punyanya pejantannya gitu. Karena pejantan kan otomatis yang kita IB kan hasil pilihan semua. Jadi ketika kalau kita punya induk cukup cari yang ininya lebar sama yang terakhir kakinya gede-gede. Wes gitu aja. Jadi yang pertama tulang pinggulnya lebar, tulang pelvisnya lebar, alat kelaminnya menggelambir, artinya mekare bisa maksimal, air susunya juga yang harus keplak-keplak. Nah, ciri-ciri keplak-keplak dari mana? Itu biasanya dari sini, itu ada gembel ke bawah. Terus dari depan itu semakin panjang, dari sini semakin panjang. Karena biasanya gitu, nanti ketika dia mau lahiran, di sini akan mulai penuh. Nah, kalau kayak gitu, posisi 3 hari pertama sampai 1 minggu pertama setelah lahiran, kolostrum itu akan tercukupi dengan maksimal. Walaupun kolostrum itu cuma diproduksi selama 3 hari. Kalau yang ini posisi meteng ya Om. Pirang sasi mbak niki mbak? Pinten Om? Pinten sasi Om? Perkiraan Om? 3 bulan nggih. 4 bulan nggih. Pedete mana pinten niki? Setunggal iki Baru sekali ini nggih. Nah, ini pedete. Ini dulu tak isi limosin. Pedete pun juga sama gitu. Karena yang pertama pilihannya hampir sama semua. Ininya lebar, pinggulnya lebar, alat kelaminnya menggantung, air susunya bagus. Karena ini sudah induk pinang sasi nih pedete. Pedete 8 sasi kok. Posisi 9 nggih, 89 nggih. Nah, ini pedetnya perkiraan antara 89. Nah, walaupun ini musim PMK, kemarin sempat mau tak kasih vaksin, ternyata orangnya tidak ada di rumah, jadi kita tidak bisa memberikan vaksinasi. Nah, terus tadi saya kesini itu nge-IB sapi ini. Nggih, kosongan sedanten, tutupan sedanten mriki arep wingi arek ngono. Aku tak bener nanti mutusi, ora ana wong angger tak suntik mah ditempoi aku nek ora bener. Terus yang ini tadi saya kesini adalah posisi nge-IB, ini pun juga sama. Ini anan pundi? Itu Mbak Sani ya. Nah, ternyata ini yang beli. Ini hasil induk, ini anak dari induk ini, yang pedet anakan sana. Yang ini sudah posisi kira-kira bismillah bunting. Jalan 4 bulan ya. Oh, 4 bulan. Dan di musim PMK ini tetap akan stabil. Kebersihan kandang diperhatikan mboten iki. Selama musim PMK. Nonton nggih? Ya, jadi selama musim PMK walaupun ini sudah mereda penyakitnya, terus Mas. Nah, walaupun sudah mereda penyakitnya, tapi sebaiknya harus biosecurity atau pencegahan akan penyakit dari virus. Gampel mawon, diparingin apa jenengan? Decis Mas. Decis rasan. Wah, kirang. Kalau cuma decis rasan itu kurang. Ditambahi dengan desinfektan yang lain atau antiseptik yang lain seperti alkohol monggo. Atau sing paling murah itu jenengan air 1 liter yang bersih ya. Itu dikasih pemutih 4 botol. Contoh aja mereknya sing gampang diluru Baiklin cilik-cilik lho. Sing isine 250 ml apa sing pundi lah. Niku perbandingannya 1 liter air sama 4 botol Baiklin yang kecil-kecil itu disemprotkan semua kandang sehari sekali.
entah itu kaki, entah itu bak pakane, entah itu lantene, tiange, atepe, pagare dan lain-lain. Karena virus PMK itu dia bisa bertahan selama 6 bulan lebih di luar sapi. Jadi misal kok ono sapi sing kena PMK, kandangnya kok pun kosong, sapinya kok didol, belum ada waktu kurang lebihnya 6 bulan kok diisi lagi, tiba-tiba kok kena padahal sapinya tidak dari tempat yang aneh-aneh. Karena itu tadi si virusnya itu bisa tidur dan bertahan itu di lingkungan itu selama sekian. Nah, makanya itu dengan cara pencegahan yang sepele, cuma disemproti rasan yang tadinya virusnya ya mungkin nempel neng pagar lah, atau nempel di tembok, atau nempel di kaki, atau di mana itu yang belum sempat masuk ke dalam sapi bisa sudah mati dulu. Keuntungannya kan ting piku, walaupun sepele tapi ya ampun ngarep penyakit lah. Tak nggih Pak nggih. Oke nggih. Matur nuwun. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Ini Pak, masih ada satu tempat lagi. Ini sudah menunjukkan hampir maghrib. Jadi sekarang saatnya melanjutkan satu titik lagi dan pulang. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa sholat, bersedekah, dan bahagiakanlah orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.